Di sebuah rumah, semua perempuan dan laki-laki dipaksa tidur di ranjang yang sama, menggunakan kamar mandi yang sama, dan menggunakan toilet yang sama. Kemudian mereka memakai pakaian yang sama dan makan makanan yang sama. Apakah ini penjara? Tidak, ini adalah bumi 100 tahun kemudian, para penyintas kiamat yang beruntung membangun tembok untuk melindungi kota terakhir. Sebenarnya kota ini juga menjadi kumuh. Untuk melindungi perdamaian, orang-orang di sini telah dibagi menjadi 5 faksi. Fraksi cerdas terdiri dari orang-orang cerdas dan berbakat, fraksi keras suka bekerja, fraksi jujur adil dan berintegritas, fraksi pemberani adalah pemberani dan pihak emosi berdedikasi. Semua orang di sini ketika mereka mencapai usia 16 tahun akan mengikuti ujian. Melalui tes dari faksi cerdas, mereka akan memberitahu Anda faksi yang cocok dengan Anda, yang juga berarti bahwa jika Anda dilahirkan secara emosional tetapi hasil tesnya berani, Anda dapat memilih untuk meninggalkan faksi emosional, bergabung dengan faksi berani yang lebih cocok untuk Anda tapi pasti harus memutuskan hubungan dengan. Meskipun sebagian besar hasil tes berasal dari faksi tempat mereka dilahirkan, dan kebanyakan orang akan memilih untuk bergabung dengan faksi tempat mereka dilahirkan, siapa yang akan memilih untuk meninggalkan keluarga, orang tua, dan saudara kandung? Tapi selalu ada beberapa orang yang cocok dengan jenis kelamin lain, atau ingin bergabung dengan faksi lain. Misalnya, adik dari pameran utama wanita Beatrice di faksi emosional tetapi hasilnya faksi cerdas, dia sendiri menyukai faksi cerdas sehingga dia memilih untuk meninggalkan keluarganya. Adapun hasil tes Beatrice, bahwa dia dari faksi emosional, tetapi sejak kecil, dia mengagumi kebebasan dan keberanian dari faksi pemberani, jadi dia memilih untuk bergabung dengan faksi itu. Dia pergi dengan faksi pemberani untuk memanjat rel. Dia mengejar dan naik ke kereta, bersiap untuk pergi ke markas fraksi pemberani. Jika ingin bergabung dengan faksi pemberani, harus menghadapi banyak tantangan. Tantangan pertama adalah melompat ke lubang yang dalam ini, masuk ke pintu utama fraksi pemberani. Penanggung jawab tidak akan memberitahu Anda apa yang ada di bawah karena mereka ingin menguji keberanian Anda. Beatrice sangat bersemangat, mengajukan diri untuk meloncat terlebih dahulu. Ternyata di bawahnya ada jaring. Dia menghela nafas lega, lalu orang yang membantunya adalah instruktur pendatang baru, 4. Dia menanyakan namanya. Saya Tris. Yang lain juga melompat turun satu demi satu. 4 membagi anggota baru menjadi 2 tim, yang lahir di faksi emosi akan dilatih secara terpisah, dan yang berasal dari faksi lain akan dilatih oleh 4. Setiap orang memiliki peringkat, jika mereka tidak memenuhi persyaratan, mereka akan dikeluarkan dari faksi, menjadi orang buangan dari faksi, juga bisa disebut tunawisma. Pertarungannya sangat kejam, belum lama dilatih, pemimpin ingin Beatrice dan orang terakhir melompat turun untuk bertarung satu sama lain, bertarung sampai lawan berhenti bergerak. Lawannya tinggi dan besar, sesaat kemudian Beatrice yang sudah mengganti namanya menjadi Tris udah pingsan, peringkatnya juga turun di dekat kedua dari belakang. Teman-teman peringkat paling bawah mulai marah, semua ingin kembali ke faksi lama, tetapi itu akan melanggar aturan, faksi lain tidak akan setuju. Satu-satunya cara adalah melampaui orang lain untuk tinggal di sini. Tris awalnya ingin membuat tato tetapi tidak menyangka ahli tato adalah orang memberi mereka tes di tempat pertama. Dia mengatakan Tris bukan anggota faksi manapun jadi dia berbohong tentang hasil tesnya ke faksi pemberani, tujuan melakukannya adalah untuk melindungi Tris tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memilih faksi pemberani. Mereka akan mencari tahu siapa kamu. Siapa yang akan mendeteksi aku? Orang yang menganggapmu ancaman. Siapa? Orang-orang tanpa faksi. Tidak, semua orang di masyarakat ini. Karena kamu bukan milik faksi manapun, mereka tidak bisa mengendalikanmu. Dia hanya bisa mengingatkan Tris untuk jangan sampai diketahuan oleh siapapun, karena kakaknya juga ditemukan anomali, dan keesokan harinya sudah mati di hutan belantara. Ternyata di dunia ini, selain 5 faksi di atas, kadang-kadang ada orang yang berbeda akan muncul. Seluruh masyarakat ini akan melenyapkan orang-orang yang berbeda itu karena mereka tidak berada di bawah kendali apapun, apalagi ideologinya masih ada. Berbahaya, akan menyebabkan umat manusia binasa. Jadi untuk melindungi perdamaian dan stabilitas masyarakat, begitu seseorang ditemukan, dia akan dimengejar oleh orang lain sampai akhir, tanpa ingatan apapun. Sayangnya, Tris adalah salah satu. Tapi dia selalu menipu dirinya sendiri bahwa dia termasuk faksi pemberanian, berlatih keras setiap hari. Ini membuat For memperhatikannya, mau tidak mau harus bantu mengoreksi gerakannya. Jaga punggung lurus. Oke, lanjutkan serangan.
Segera tiba saatnya untuk latihan pertarungan pertama. Triss yang selalu tidak populer dipilih lebih dulu oleh For. Triss juga tidak mengecewakan empat, dengan mudah melalui tantangan memanjat kemudi, menemukan basis lawan, kemudian pasukan melakukan banyak cara untuk menyelinap serangan ke musuh, mencuri bendera mereka, dan memenangkan kemenangan keseluruhan. Juga mendapatkan rasa hormat semua orang. Dia bukan lagi anak ayam yang baru masuk ke sini. Pertunjukanmu malam ini benar-benar brilian. Kamu sangat berani. Peringkatnya cukup untuk lulus ujian. Sangat cepat datang tantangan terakhir, ujian jiwa. Masih dengan resep yang sama, mesin yang familiar, hanya saja kali ini For yang bantu dia. Triss sangat cepat disuntik dengan serum, adegan di otaknya akan ditransmisikan ke layar dan For melihat semuanya. Triss mengalami koma pertama, yaitu dunia di luar tembok, karena dari kecil hingga dewasa, dia memiliki persepsi bahwa dunia luar sangat berbahaya, jadi ketika dia melihat burung-burung terbang di langit biru, rasa takut muncul dari alam bawah sadar, tetapi semakin takut burung, semakin kuat serangannya. 1 menit kecerobohan, Triss melangkah ke rawa, berubah menjadi makanan untuk burung-burung. Pada saat ini, salah satu kekuatan mulai muncul, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini tidak nyata, itu semua imajiner. Akhirnya dia membenamkan kepalanya ke dalam air, berhasil lulus. 4 kagum, baru 3 menit, dia berlalu begitu cepat. Tetapi orang normal lainnya membutuhkan lebih dari 12 menit, apalagi, bagaimana dia bisa melewatinya pada akhirnya, layar juga tidak muncul alasannya. Sangat cepat, tes kedua telah dimulai. Triss terkunci di tangki kaca, air di dalamnya terus naik untuk menenggelamkannya. Triss terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ini juga tidak nyata, seperti yang diharapkan pecahan kaca segera muncul. Triss berhasil lagi, kali ini lebih cepat dari yang terakhir, membuat For curiga. 4 bertanya apa hasil dari tes klasifikasi awal. Triss tidak berani untuk berbohong, bertekad adalah faksi jatuh. Tapi For berpikir bahwa Triss berbohong, dia juga mulai curiga Triss berbeda. Triss, yang dari faksi pemberani tidak akan bisa melewatinya seperti itu. Triss tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia pergi mencari adiknya yang berada di faksi cerdas dan mengatakan bahwa dia harus kembali ke faksi emosi. Jelas untuk saat ini, faksi emosi yang berkuasanya, jadi tidak akan sulit. Tapi sang adik berkata, sudah lewat waktu faksi emosi untuk memerintah, sekarang saatnya faksi emosi ketampuk kekuasaan. Adik benar-benar lupa bahwa dia dilahirkan di faksi emosi. Triss kemudian pergi menemui ibunya lagi, dia hanya menyuruhnya untuk tidak memberitahu hasil klasifikasi kepada orang lain atau sesuatu yang besar akan terjadi. Ini membuat Triss sangat sakit kepala. Jika dia terus tinggal di faksi pemberani, cepat atau lambat dia akan ketahuan, karena dalam ujian akhir, semua orang akan melihat adegan di kepalanya, pada saat itu identitas dia tidak akan bisa bersembunyi lagi. Tapi untungnya, dia bertemu empat seperti dia, berasal dari faksi emosi, akhirnya memilih faksi pemberani. Dan yang lebih penting, dia adalah orang yang berbeda seperti Triss, tetapi dia lulus tes kecerdasan tanpa terdeteksi. Sekarang dia perlu mengajari Triss cara mengatasinya. Dia menyuntikkan dirinya dengan serum, menggunakan perangkat untuk mengirim Triss ke dalam mimpi bersamanya. Di bawah sambungan listrik otak, Triss memasuki mimpi 4. Tantangan pertama yang harus diatasi adalah takut ketinggian. Triss hendak melompat turun untuk menyelesaikan misi secara langsung, tetapi dihentikan oleh For, mengingatkannya untuk mengikuti metode fraksi pemberani untuk menyelesaikannya. Kemudian keduanya perlahan berjalan melewati gedung ke tantangan kedua, takut dengan ruang tertutup. Dinding semakin kecil, ruang semakin kecil. Triss segera mengambil beberapa paku dari lantai untuk menghalangi tangga dinding. 2 orang diatasi, datang ke tantangan ketiga, ketakutan pembunuh orang. Pada saat ini, orang dengan pistol di kepalanya berubah menjadi Triss. For tidak ragu untuk menembak. Datang ke tantangan keempat, takut ayah, ini juga ketakutan terbesar di hati For. Ternyata ketika For masih muda, dia sering dilecehkan oleh ayahnya, jadi dia memilih untuk keluar dari faksi. Sekarang dia cukup berani untuk menghadapi ayahnya, siap untuk melawan. Akhirnya mereka berdua selesai latihan. Triss mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa namanya 4? Dia mengatakan karena 4 ketakutan lainnya selalu menjadi obsesi psikologisnya, sekarang dengan Triss menemaninya, dia telah bisa mengatasinya. Sejak itu, perasaan keduanya menjadi lebih bergairah, berhubungan seks bersama. Triss pada akhirnya telah memenangkan ujian akhir. Apakah mungkin untuk menjadi anggota fraksi pemberani atau tidak, inilah saatnya untuk memutuskan. Triss berbaring di bangku ujian lagi, tetapi kali ini ketika menghadapi serangan burung-burung, dia berlari ke api, menjatuhkan mereka dengan batang kayu.
Kemudian seutas tali muncul untuk mengikatnya, untungnya dalam menghadapi ini dia tidak panik sama sekali, dengan mudah menggunakan api untuk memotong tali. Datang ke tantangan kedua, Trish awalnya ingin menggunakan kemampuan diri untuk langsung memecahkan kaca dan melarikan diri, tetapi orang-orang di luar sedang mengawasinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Trish segera melepas bajunya dan memblokir lubang pipa air. Pada tantangan ketiga, mengapa lawan berubah menjadi 4? Apa-apaan itu? 4 tiba-tiba datang ke sini. Trish langsung melempar pukulan, menyelesaikan ujian. Tetapi pemimpin faksi cerdas memberi ke dia satu pistol, mengatakan bahwa dia harus membunuh orang tua dan adiknya agar memenuhi syarat untuk menjadi anggota faksi pemberani. Trish tanpa ragu-ragu, langsung melepaskan tembakan. Tentu saja itu hanya imajinasi. Meskipun semua orang berbicara tanpa henti tentang adegan tembakan terakhirnya, faksi pemberani memuji dia karena sudah bergabung dengannya. Di sisi lain, faksi cerdas, demi menggulingkan dominasi faksi emosi, bersekutu dengan pemimpin tinggi faksi pemberani untuk menggunakan obat-obatan mengendalikan semua orang di faksi pemberani, meluncurkan kudeta bersenjata. Trish tiba-tiba bangun dan menemukan semua orang di bawah kendali. Karena dia sendiri adalah orang yang berbeda, dia tidak dikendalikan. Pada saat ini, ada orang tidak tahu dari mana melihat seperti anak kecil yang tak berdaya berlari kemari bertanya kepada semua orang ada apa. Ya ampun, jika itu aku akan berpura-pura mengikuti mereka. Seperti yang diharapkan, setelah dia ditemukan oleh pemimpin, pas semua orang tahu apa yang akan terjadi. Di kereta, Trish menemukan 4, dia dengan lembut menyentuh tangannya untuk meyakinkannya bahwa 4 tidak terkendali. Mereka dikirim ke tempat faksi emosi, Trish khawatir tentang orang tuanya, jadi dia pergi dengan 4 untuk mencari orang tua, tetapi hasilnya pemimpin menemukan mereka. Ketika dia ingin menguji apakah 4 sudah dikendalikan, Trish dengan cepat mengeluarkan pistol dan mengancam. Jika Anda bergerak, Anda pasti akan mati. 2 kelinci yang menggemaskan. Meskipun keduanya dengan mudah mengalahkan mereka, tapi masih tertangkap. 4 dibawa pergi. Ketika Trish hendak ditembak mati, ibunya tiba-tiba muncul, menyelamatkannya dia. Saat melarikan diri, ibu karena mau melindungi anaknya, tidak hati-hati terkena peluru dan meninggal di tempat. Trish kemudian menemukan ayahnya, adik dia, dan yang lain dari faksi emosi di gudang. Mereka diam-diam pergi ke markas faksi pemberani berniat untuk menghancurkan sistem kontrol. Akibatnya, ketika mereka baru saja menyelinap masuk, ayah Trish tertembak dan meninggal. Trish sangat tertekan untuk menemukan 4, tetapi sekarang 4 telah dikendalikan, tidak ada lagi pikiran seperti manusia. Untungnya, Trish bisa membantu 4 mengingat bahwa dia adalah pacarnya Trish. Mereka berdua mulai melakukan serangan balik, dan mereka dengan cepat memusnahkan orang-orang itu. Akhirnya, pemimpin faksi cerdas menutup sistem kontrol, berniat untuk membunuh semua orang dari faksi emosi dan pemberani. Semua orang bangun, tidak tahu apa yang terjadi tetapi orang dari faksi pemberani mengejar mereka. Tidak ada waktu lagi, 4 harus bawa Trish naik ke kereta bersama untuk pergi. Mereka tidak memiliki faksi, tidak ada rumah, jadi kemana mereka harus pergi? Filmnya berakhir. Oke, jangan lupa like, follow ya guys.